เรื่อยๆอ่ะแล้วเราไปเหยียบขี้หมามางั้นก็ถอดมาสิ Suatu malam yang poek di tengah hutan, seorang wanita terlihat sedang melakukan ritual aneh bersama seorang dukun Nini. Dukun itu kemudian menusukkan tongkat ke seekor kelabang, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi sambil menatap tajam ke arah wanita itu, bertanya apakah ia benar-benar siap memanggil arwah. Satu minggu sebelumnya, di sebuah sekolah yang sedang menggelar pertandingan bola voli, tim yang dipimpin oleh Bu Saba keluar sebagai pemenang. Tapi anehnya, wajah Bu Saba sama sekali tak menunjukkan kebahagiaan. Setelah pertandingan usai, ia memanggil salah satu temannya dan berkata ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Tak lama kemudian, di kamar mandi sekolah, Bu Saba terlihat sedang mengintimidasi seorang siswi bernama Yah. Dengan tatapan tajam dan suara dingin, ia memaksa Yah menyerahkan uang sambil memaksanya untuk meminum air dari selang. Yah ketakutan dan berjanji akan meminta ayahnya untuk mentransfer malam itu juga. Bu Saba menatapnya dengan tajam, memperingatkan agar jangan sampai melanggar janji itu. Keesokan harinya di kelas, Bu Saba tampak sibuk menggambar wajah iblis di buku catatannya. Saat itu, temannya yang bernama On datang membawa kabar bahwa Yah sedang sakit dan belum bisa mengirimkan uang karena ayahnya belum mentransfer. Bu Saba dengan datar memerintahkan agar malam nanti semuanya berkumpul di aula olahraga dan memastikan Yah ikut dibawa. Ketika On berbalik, Bu Saba tiba-tiba menarik rambutnya dan memperingatkan agar tak mengulangi kesalahan. Untungnya, seorang guru masuk tepat waktu dan menghentikan ketegangan itu. Guru tersebut lalu memperkenalkan murid baru yang mirip dengan Ai Sayama versi muda, di mana gadis itu bernama Jintara atau Jin yang baru pindah karena ibunya bekerja di kota itu. Setelah kelas berakhir, On menasehatinya agar berhati-hati di sekolah ini, terutama terhadap Bu Saba. Tapi sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Jin, จำเราได้ปะ หงอะที่เรียนม.ต้นด้วยกัน ไม่เจอนานมากมาเรียนอยู่นี่เองเหรอ ternyata Hong adalah teman lama Jin dari sekolah sebelumnya. Jin terkejut, tapi suasana langsung berubah saat tiba-tiba sebuah topping seblak terlempar ke arah meja mereka. Rupanya si bebal Bu Saba lah yang melemparkan topping seblak tersebut sambil berkata bahwa sepatunya terkena najis Mugolado. เราไปเหยียบขี้หมามา งั้นก็ถอดมาสิ เดี๋ยวเราเช็ดให้ Bak seperti terkena hipnotis Bapak Uya, Hong langsung berlutut untuk membersihkan sepatunya. Sementara Jin hanya bisa diam terpaku, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Malamnya di lapangan, Yah memohon tambahan waktu untuk membayar, tapi Bu Saba justru menyiksanya dengan mengarahkan pukulan bola voli secara terus-menerus ke tubuhnya. Jin yang sudah muak dengan perlakuan gelo si Bu Saba langsung maju tiba-tiba dan menantangnya untuk bertaring 1 lawan 1 dengan kesepakatan jika Jin kalah, ia akan mundur. Tetapi jika Bu Saba kalah, semua kekerasan harus dihentikan detik itu juga. Tanpa diduga, Jin langsung mengalahkan Bu Saba dengan sangat mudah. Bu Saba yang kepancing nafsu juri ponges langsung menyerang Jin, tetapi langsung dihentikan oleh sang pelatih yang baru saja tiba di sana. Bu Saba,
Jin berbincang dengan teman-temannya. Mereka mulai membahas siapa sebenarnya Busaba. Ia menjelaskan bahwa Busaba pernah mengambil cuti sekolah selama setahun karena dirinya hamil dan kemudian melakukan absorpsi, dan sejak kembali sikapnya berubah total. Ia menjadi lebih gelo, edan, dan tak kenal ampun. Tetapi karena Busaba selalu mengharumkan sekolah lewat jalur olahraga dan kepintarannya, para guru justru menyukainya. มันน่ะเป็นรุ่นพี่เราปีนึง แต่ที่ซวยก็เพราะเราเนี่ย ลูกรักจานแหละ Saat mereka masih berbicara, Jin menumpahkan coklat di roknya, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Betapa terkagetnya Jin saat mengetahui ada jelema ganteng yang berdiri di belakangnya. Ternyata pria ganteng itu adalah pacar si Busaba bernama Gun. Padahal Jin sudah tergeber-geber pada pandangan pertama. เป็นเด็กใหม่เหรอ จิน ห่างได้ห่างเลยนะ นั่นน่ะการแฟนบุษบา ถ้าเมียมันรู้อ่ะ โดนตบฉ่ำแน่ Keesokan harinya, Busaba memanggil Jin ke atap sekolah. Ia berkata bahwa masalah di antara mereka sebaiknya diselesaikan agar tidak mengganggu masa depan. Jin sempat ragu, tapi akhirnya menyambut uluran tangan Busaba untuk berdamai. Dalam hatinya, Jin berusaha melupakan trauma masa lalu, di mana saat itu ia pernah tanpa sengaja mendorong seorang perundung hingga jatuh dari atap sekolah semasa SMP. Tapi malamnya, justru hubungan Jin dan Gun mulai semakin dekat lewat pesan dan foto. Awalnya hanya candaan ringan, tapi Gun mulai menunjukkan ketertarikan, bahkan mengajaknya untuk bertemu susulumputan. Hari berikutnya, Busaba berkata pada Jin bahwa kini ia sudah jadi guru les dan tidak lagi membutuhkan uang hasil palakan dari ia. Ia meminta Jin untuk menemaninya agar dirinya tidak canggung karena itu adalah hari pertamanya. Jin kemudian setuju, tetapi saat melewati jalan-jalan yang disukai oleh iblis jahanam, ia sempat ingin pulang tetapi dihentikan Busaba. อันเด็กที่แกจะติวให้อ่ะ ก็ นั่นไง Cek aing oge, rupanya si kampret Busaba menjual Jin kepada seorang bos hidung belang yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Dalam kepanikan, ia menikam salah satu pria itu dan kemudian berhasil selamat. Keesokan harinya, Jin mendatangi Busaba dengan marah, tapi gadis itu berpura-pura tidak tahu apa-apa dan malah menuduh balik. Jin baru sadar bahwa semua teman-temannya dia merekam membuatnya terlihat seperti pelaku. Malam itu, Jin menangis di kamar dan menelepon ibunya. Ia berkata ingin pindah sekolah karena tak tahan dengan perundung yang lebih edan dari sekolah sebelumnya. Ibunya berusaha menenangkan dan berjanji akan berbicara dengan pihak sekolah. Tak lama setelah menutup telepon, Jin menerima pesan dari Gun yang menanyakan keberadaannya. Jin sempat ragu, takut hanya dimanfaatkan. Tapi Gun meyakinkannya bahwa ia serius. Saat mereka hendak bertemu, Busaba tiba-tiba datang lebih dulu. Ia merebut ponsel Gun dan melemparkannya sambil menuduhnya berselingkuh. Gun yang sudah muak akhirnya mendorong Busaba dan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. มึงกล้าเหยียบหน้ากูขนาดนี้เลยเหรอ อย่าบอกนะว่ามึงคิดจะแต่งงานมีลูกกูอะ Jin yang bersembunyi di dekat situ panik dan kabur, sementara Gun kembali karena ponselnya tertinggal. Kan tetapi Busaba yang sudah dikuasai oleh iblis tingkat pelapon langsung menusuk tubuh Gun. สมควรตายได้แล้วอีกันไปแล้ว ไอ้อุตบะไอ้อุตบะหยุด Beberapa hari kemudian, sekolah meminta Busaba untuk menandatangani surat pengunduran diri. Ia sempat menangis terus memohon maaf. Namun tak lama kemudian, ia ditemukan tewas mengakhiri hidupnya sendiri di aula olahraga.
Sekolah pun kemudian mengadakan upacara doa untuknya. Tapi malam itu sesuatu yang di luar nalar terjadi. Saat upacara berlangsung, lampu tiba-tiba berkedip, angin berhembus kencang, dan peti mati Busaba berguncang hebat hingga roboh, membuat semua orang panik berhamburan ketakutan. Malam berikutnya di asrama, On terbangun karena mendengar suara aneh. Kursi bergerak sendiri dan tiba-tiba sosok Busaba muncul tergantung di udara dengan wajah pucat serta mata kosong. Cairan hitam kemudian menetes ke wajah On hingga ia menjerit histeris. Teman-temannya kemudian berlari menghampiri mencoba menenangkannya. Tapi On bersikeras bahwa ia benar-benar melihat hantu Busaba. Setelah semua kembali tertidur, On masih gemetar ketakutan di mana ia mencoba memejamkan mata, tapi tiba-tiba merasa tubuhnya ditekan ke dinding dan tali melilit lehernya. Ia tersedak dan terbangun dengan napas memburu. Meskipun hanya mimpi, tapi bekas tali di lehernya terlihat memar seolah hal itu adalah pertanda buruk. Keesokan harinya, pelatih memerintahkan para siswi untuk membersihkan aula yang berantakan dengan sesajen. Seorang petugas kebersihan berkata bahwa benda-benda aneh di sana digunakan untuk memanggil arwah pembunuh. Ia memperingatkan jika benda itu terbakar artinya arwah sudah datang. Cenah mah, dalam 2 hari pertama, arwah pendendam itu hanya akan menakuti hingga membuat mereka stres. Tapi di hari ketiga, arwah itu akan membunuh mereka semua. ไม่มีทางไปหยิบจับหรือไปแตะต้องของพวกนี้เด็ดขาดอ่ะแล้วนี่ของแรงด้วย Saat latihan berlangsung, Yah tiba-tiba melihat sosok Busaba tergantung di langit-langit. Tubuh tanpa kepala itu jatuh dan merangkak ke arahnya. Yah menjerit, tubuhnya gemetar lalu kepala itu berguling ke depan dengan mata terbuka. Tiba-tiba bola voli menghantam tubuh Yah dan suasana berubah kacau. Kauบอกแล้วไม่ได้ตาฝาด ที่ป้าแกบอกว่าผีจะหลอกจนเราอยู่ไม่ได้ เกิดเรื่องอย่างที่ป้าบอกแล้วใช่ไหม Lama kemudian, petugas kebersihan yang sebelumnya memperingatkan mereka tiba-tiba bertingkah aneh. Ia menatap ke cermin, lalu mendagor-dagorkan babatok kepalanya berulang kali hingga darah mengucur. Dengan darah itu, ia menulis pesan di kaca, di mana semua akan mati dengan cara mengerikan. Saat lampu padam dan menyala kembali, tubuh wanita itu sudah lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba wanita itu menerjang keluar dan langsung mencekik leher Jin. Teman-temannya panik berusaha menolong dengan mendorong tubuh wanita itu hingga terhempas kembali ke dalam bilik. Mereka buru-buru membantu Jin yang nyaris kehabisan napas. Namun yang terjadi berikutnya jauh lebih mengerikan. Wanita itu tertawa, suara melengkingnya membuat bulu baok berdiri. Ia menarik tirai bilik lalu menjerit histeris hingga membuat semua orang ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tapi si juri sudah mengunci pintu itu dengan kekuatan goib. Sementara itu, wanita itu perlahan bergerak mendekat sambil menatap tajam. Ia mengambil pecahan kaca cermin dan melangkah ke arah mereka. Tepat sebelum bencana terjadi, Gun menerobos pintu dengan paksa. Seketika wanita itu tersadar dari kerasukan juri gabut. Semua orang berdiri terpaku dengan napas tersengkal, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Wanita itu akhirnya dibawa ke rumah sakit, sementara Gun menjelaskan bahwa arwah yang menguasainya juga menargetkan dirinya. Ia membawa Jin dan teman-temannya menemui seorang dukun paling mahal yang dikenal menguasai ilmu pengusir roh jahat. Sang dukun kemudian mengonfirmasi memang benar arwah jahat telah dipanggil dan kekuatannya sangatlah amat besar. Jin bertanya apakah masih ada cara untuk menghentikannya. Dukun itu meminta asistennya untuk mengambil bedog suci. Semua orang menahan napas saat pisau itu diserahkan, tapi tanpa diduga si dukun malah menusuk dirinya sendiri sampai nyaris tewas.
Rupanya si dukun terkena gangguan goib tingkat tinggi dan langsung memperingatkan bahwa arwah itu terlalu kuat untuk ia kendalikan. Setelah mantra terakhir diucapkan, ia berhasil melemparkan pisau itu menjauh dan berkata dengan napas tersisa, mereka harus mencari tahu siapa yang membangkitkan arwah pendendam tersebut. Hanya dengan menyiramkan air najis ke tubuh si pemanggil dan ke semua benda sihir yang digunakan, barulah kutukan itu bisa diakhiri. Namun jika ritual itu tidak diselesaikan dalam 3 hari, maka tak seorang pun akan selamat. Setelah meninggalkan tempat itu, Jin mulai menyusun dugaan. Ia bertanya apakah mungkin teman-teman Busaba yang memanggil arwahnya, tapi On menyangkalnya. Ia menjelaskan bahwa mereka semua sebenarnya membenci Busaba dan hanya menuruti perintahnya agar tidak dibuli. Hong justru mencurigai ayah Busaba sebab pria itu tak muncul di pemakaman putrinya. Gun kemudian mengingat bahwa Busaba pernah bercerita di mana ayahnya adalah seorang pemabok yang juga mempraktikkan ilmu hitam untuk memikat wanita-wanita kaya, di mana dia juga sering memukuli Busaba hingga membuat Busaba kabur ke asrama sekolah. Jin teringat pada jimat pemanggil arwah yang muncul setelah pemakaman dan mulai yakin bahwa ayah Busaba memang pelakunya. On lalu menyebut bahwa ayah dan Hong juga tak ada hadir di pemakaman. Tapi Hong buru-buru menegaskan agar mereka tidak saling menuduh. Gun sendiri mengaku tak bisa datang karena masih dalam masa pemulihan setelah dipusuk, meski tiba-tiba luka lamanya terasa perih dan kembali berdarah. Jin lalu menyarankan agar besok mereka memeriksa rumah ayah Busaba saja. Jika tak menemukan apapun, berarti pelatih adalah orang berikutnya yang patut dicurigai, sebab sang pelatih diam-diam bogohun kepada Busaba dan sering mengajaknya untuk berkencan. Bisa saja kan si pelatih tak ikhlas melihat Busaba mati mengenaskan. Keesokan paginya, Jin menyelinap masuk ke kamar asrama Busaba dan mulai menggeledah-nya. Ia menemukan sebuah tablet dan mencoba membuka kuncinya. Setelah beberapa kali gagal mencoba, ia teringat angka keberuntungan Busaba yaitu angka 13 dan mengulanginya dengan 2 kali. Layar pun akhirnya terbuka dan di sana ia menemukan percakapan antara Busaba dengan orang misterius yang menyarankan penggunaan jimat keberuntungan untuk ujian dan pertandingan. Jin langsung mengirim pesan ke nomor itu dan bertanya apakah orang itu tahu bahwa Busaba sudah meninggoy. Sementara itu, teman-temannya sedang menunggu di ruang ujian. Hong mencoba menelepon Jin yang tak kunjung datang, tapi guru mereka datang dan menyita ponselnya, memaksa semua siswa masuk ke kelas. Di sisi lain, Jin mulai merasakan nada yang aneh. Dari balik tirai, terlihat bayangan jangkung badak seperti seseorang berdiri di sana. Tapi saat ia menoleh, hanya tanaman bergoyang yang ia temukan. Tiba-tiba, kasur di belakangnya tampak melengkung seperti diinjak oleh sesuatu yang tidak terlihat dan perlahan bergerak mendekatinya. Jin berusaha kabur, tapi sebuah kursi meluncur sendiri dan menghantam tubuhnya hingga jatuh. Ia mendengar tawa pelan, lalu melihat pantulan wajah Busaba di sebuah cermin. Dengan panik, Jin mengambil cutter dan bersiap, berharap arwah itu mau pergi dengan tenang. Tapi tiba-tiba tablet di atas meja menyala, menampilkan pesan singkat, "Kalian semua harus mati." Seketika ruangan berubah kacau, barang-barang jatuh sendiri di mana lampu pecah berhamburan dan Jin merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia refleks berbalik dan menusukkan cutter itu. Beruntung si petugas kebersihan yang ingin membereskan kamar masih ditantayungan keneh karena pisau yang ditusukkan oleh Jin mengenai kardus yang ia bawa. Di saat bersamaan, kekacauan juga terjadi di ruang kelas. Para siswa menjerit ketakutan ketika juri Busaba yang gabut ingin berpartisipasi mengikuti ujian. หนูยังไม่ได้ข้อสอบ Jin yang panik kemudian berlari ke aula dan menemui Yah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kepala sekolah kemudian datang menenangkan para murid dan berusaha meyakinkan bahwa mereka hanya mengalami halusinasi akibat tekanan ujian dan trauma kematian teman sekelas mereka. Namun para siswa berisikeras bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata.
Tak lama, Jin dan Gun menemui sang pelatih. Jin menuduh bahwa seseorang menggunakan ilmu hitam untuk memanggil arwah Busaba, dan Gun menambahkan bahwa semua ini bukan delusi. Pelatih terlihat gugup dan balik bertanya mengapa mereka menuduhnya. Jin menjawab dengan tegas bahwa ia adalah tersangka utama karena terlalu terobsesi pada Busaba. Seketika pelatih tertawa keras seperti dirasuki oleh juri. Suaranya berubah aneh dan menggema, di mana ia mengaku bahwa Busaba memang datang kepadanya. Ialah orang yang menjadi perantara. Ia berkata, dulu Busaba ingin masuk universitas melalui jalur khusus atau beasiswa, dan ia membantu dengan imbalan tertentu. Lalu dengan tatapan gelo, ia mengatakan bahwa jika ia memanggil kembali arwah Busaba itu bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih menggoda. Ucapan itu disertai tawa keras dan tingkah aneh yang sangat di luar Nurul hingga semua orang ngeri melihatnya. Namun tak lama kemudian kerasukan itu terhenti, di mana pelatih tiba-tiba sadar, jatuh berlutut ketakutan, sementara kepala sekolah serta petugas keamanan menahannya karena dikira ia sudah gila. Hei, apa Teriakan histeris kemudian terdengar dari salah satu siswi yang menuju ke arah langit-langit. Semua menoleh dan melihat arwah Busaba menggantung di sana dengan mata terbuka. Seketika ruangan berubah kacau. Murid-murid berlarian keluar dengan panik, sementara Yah berdiri terpaku karena hanya dia yang tak melihat apapun. Sore harinya, Jin, Gun, On, dan Hong memutuskan untuk menyelinap ke rumah ayah Busaba. Oi, Hani. Di dalamnya, mereka menemukan altar penuh benda-benda sihir hitam. Jin berkata bahwa pria itu sering memukuli Busaba semasa hidup, dan kini bahkan setelah mati, ia masih memperbudaknya dengan ilmu hitam. Mereka mulai menghancurkan benda-benda di ruangan itu, tapi Jin menemukan papan kayu yang sama persis seperti yang ada di profil tablet Busaba. Saat itulah ayah Busaba muncul dari tangga dengan wajah marah dan sambil membawa pisau. Ia berteriak dan mencoba menyerang mereka. Gun dan Hong berusaha menahannya, sementara Jin menyiramkan air najis ke tubuh pria itu. Ia menjerit karena bau dari air tersebut lalu melarikan diri ke lantai atas. Rupanya air najis yang diberikan sang dukun adalah air papang yang sudah ditampung selama 7 hari 7 malam. Ya, pantas saja siapapun yang disiramnya akan berlaku tantrum. Beberapa saat kemudian, Hong datang dengan napas terburu-buru membawa boneka terkutuk yang selama ini mereka cari. Tanpa pikir panjang, Jin langsung menyiramnya dengan air najis dari hasil kencing itu, berharap kutukan berakhir di situ saja. Tapi belum sempat mereka bernapas lega, kejadian suprapit kemudian terjadi, di mana atap rumah tiba-tiba retak dan ambrol, membuat ayah Busaba terjatuh menimpa pagar besi tajam dan tewas mengenaskan. Jin dan Gun kemudian panik, tapi tak ada waktu untuk diam. Mereka segera membawa boneka itu ke sang dukun, berharap ritual penyucian bisa mengakhiri semua teror yang terjadi. Dengan suara lemah, Jin bertanya apakah semuanya sudah berakhir. Dukun itu hanya memanggil asistennya, berbisik di telinganya. Sang asisten kemudian berkata bahwa mereka sudah melakukan tugas dengan baik. บอกว่าพวกน้องนี่เก่งใช้เล่นเลยนะเดี๋ยวไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันหน่อยมาเดี๋ยวพี่ทำพิธีส่งวิญญาณให้ Dukun menambahkan, ia akan mengurus ritual penutupnya sendiri. Jin dan Gun kemudian pergi, masih setengah percaya. Mereka sempat mampir ke kuil untuk berdoa, memohon agar arwah Busaba dan ayahnya mendapat pengampunan dan agar dendam keduanya bisa berakhir malam itu juga. Saat berjalan menuju mobil, Gun menatap jam tangannya dan berkata dengan lega bahwa hari ketiga telah lewat. Ia tersenyum mengira mereka akhirnya selamat. คนวันที่ 3 แล้วเว้ยเลยอะรอดแล้ว เรารอดแล้ว
Namun beberapa langkah kemudian, Jin menyadari ponselnya tertinggal di rumah tempat ritual tadi. Ia kembali untuk mengambilnya, lalu berhenti di sebuah kios kecil di pinggir jalan yang menggunakan jimat-jimat sebagai penjualnya. Di sana ia melihat berbagai benda aneh yang dipajang. Penjualnya menjelaskan bahwa benda-benda itu adalah jimat pelindung dari roh jahat, beberapa bahkan bisa menangkal energi negatif. Ketika Jin menunjuk satu jimat berbulu, penjual itu mengatakan kalau itu berasal dari bulu babi hutan, yang merupakan pelindung paling kuat dari gangguan makhluk halus. Seketika Jin sadar di mana semua benda yang mereka hancurkan di rumah ayah Busaba tadi bukan alat sihir jahat, melainkan jimat pelindung karena sang ayah juga diteror oleh jurik Busaba. Mereka ternyata telah menghancurkan satu-satunya pertahanan yang menahan arwah Busaba. Penjual itu berkata bahwa semuanya bisa dibeli dengan harga 12, membuat Jin terdiam. Ia menatap ponselnya di mana waktu masih menunjukkan sebelum pukul 12 malam, menandakan bahwa kutukan itu belum berakhir. วิญญาณชั่วร้ายส่วนเนี่ยเรียบเรียกแก้ Di rumah sakit, sang dukun tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Napasnya tersengkal, di mana matanya membelalak ketakutan. Di atas dadanya berdiri arwah Busaba dengan tatapan penuh amarah. Dari sinilah terkuak bahwa orang ini adalah dukun abal-abal yang menipu banyak orang demi meraup cuan sebanyak-banyaknya. Karena para iblis juga minder dengan kelakuannya, jurik Busaba pun menghabisinya secara brutal. แต่ก็โกหกเนียนใช้ได้ Sementara itu, Gun sedang duduk di dalam mobil ketika ponselnya berdering. Suara di seberang menanyakan bagaimana Busaba bisa meninggoy. Gun ketakutan langsung menutup telepon. Tapi tiba-tiba lampu mobilnya redup, udara menjadi dingin. Ia menoleh ke kursi belakang yang tampak kosong. Namun dari kegelapan, wajah pusat Busaba perlahan muncul dengan senyum menyeramkan. Gun berusaha kabur, tapi pintu mobil terkunci rapat. Dalam kepanikan, Gun mencoba menyalakan mesin mobil, tapi arwah pendendam itu yang sudah mengikuti ujian pelatihan mengemudi justru menggerakkan tuas giginya hingga mobil melaju liar dan menabrak beton. Jin yang mendengar suara benturan datang berlari, memecahkan kaca untuk menarik Gun keluar dan menyelamatkannya. Tapi dari atas, batang-batang logam runtuh seolah tidak merestui Gun untuk selamat. Gun mendorong Jin menjauh menyelamatkan nyawanya. Seketika, mobil itu bergerak sendiri, di mana arwah Busaba muncul lagi dan menahan Gun di dalam. Dalam sekejap, kepalanya terhempas ke tiang dan terpenggal. Jin menatap dengan ngeri saat arwah Busaba berdiri di atas mobil sambil tertawa sebelum menghilang dalam kegelapan. Ketakutan dan marah, Jin pergi ke rumah sakit mencari dukun, namun menemukan tubuhnya sudah tak bernyawa. Di lantai tergeletak pisau ritual milik sang dukun. Jin kemudian mengambilnya, di mana tak lama kemudian Hong menerima pesan dari Jin, ini belum berakhir. Temui aku di rumah Busaba. Di tempat lain, Yah juga menerima pesan serupa. Saat membuka jendela karena mendengar lemparan batu kecil, ia melihat bayangan samar arwah Busaba di pantulan kaca. Ia mencoba merekam dengan tablet, tapi tiba-tiba wajah arwah itu muncul tepat di bengetnya. Ya kemudian menjerit di mana pena di tangannya terjatuh dan mengenai colokan listrik menyambar ke panonya. Ia berusaha merangkak sambil menangis kesakitan, namun Busaba muncul kembali dan mematahkan kakinya. Sang ibu kemudian datang karena mendengar suara ribut dari kamarnya, tapi begitu membuka pintu, pena itu justru melesat dan menancap ke matanya juga hingga menewaskannya seketika.
Sementara itu, On dan Hong yang masih selamat sudah berada di rumah Busaba. On masih ragu, tapi Hong berkata bahwa hanya dengan mengulang ritual awal dan meminta maaf, mereka bisa menghentikan semua teror ini. Ia meyakinkan On, mengatakan bahwa yang lain sudah mati dan mereka satu-satunya harapan. Dengan terpaksa, On meneteskan darahnya ke dalam mangkuk ritual, memanggil nama Busaba sambil memohon maaf dan mengungkapkan kata yang mengejutkan. บุษบา แทนทั้งจิน กัน หยา ออกมาหน่อยเราไม่ได้ตั้งใจอะขอขมาที่พวกเราฆ่าเธอ พวกแกเหรอ Ternyata Jin dan gengnya lah yang telah menghabisi Busaba. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Busaba benar-benar koin. Ia mengetahui perselingkuhan antara Jin dan Gun, di mana amarahnya meledak dan ia datang menyerang. Tapi keadaan berbalik kacau hingga lehernya menghantam tiang besi, menyebabkannya tewas di tempat. Tak mau masuk bui, mereka kemudian menutupi kejadian itu dan merekayasa semua kejadian seolah-olah Busabalah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali ke masa kini, Hong menatap On dengan dingin, mengaku bahwa dialah perempuan di awal film yang melakukan ritual pemanggilan arwah. Ia tertawa kecil dan berkata pelan, seolah berbicara kepada seseorang di belakang On. Ketika On menoleh, arwah Busaba sudah berdiri di sana. Dalam sekejap, Hong melilitkan bajunya ke leher On dan mencekiknya sampai almarhum. Jin kemudian datang tak lama kemudian, di mana ia melihat tubuh On tergantung dan Hong berdiri di depannya dengan tatapan kosong. Jin bertanya kenapa ia melakukan semua ini. แล้วอีบุษบาอีกมึงปลุกมาทำเหี้ยอะไร ก็กูรักของกูอะ Eta si jadol, jelema gelo. Ternyata Hong yang merupakan anggota kaum pelangi ini jatuh cinta pada Busaba, sehingga dengan sukarela tanpa diperintah, ia ikhlas melayani apapun yang dibutuhkan Busaba. Hong menuduh Jin berpura-pura menjadi korban, padahal dialah penyebab semua kematian ini. Pertengkaran mereka kemudian memuncak hingga Hong yang dibantu oleh jurik Busaba menusuk Jin dengan pisau keramat yang ada hewan berkaki 100-nya. Tetapi Jin berbalik menyerang dan berhasil menggorok leher Hong. Saat tubuh Hong rebahan, seekor kelabang kemudian merayap keluar dari bayangannya dan masuk ke perut Jin. Ia menjerit mencoba menariknya keluar, tapi arwah Busaba muncul dan berbisik di telinganya bahwa sekarang tubuh Jin adalah miliknya. Cahaya kemudian padam, suara hening lalu perlahan Jin berdiri dengan ekspresi datar saat Hong yang ternyata masih selamat mendekat dan tersenyum dan Jin hanya diam saja. Hong kemudian berlutut membersihkan sepatu Jin yang kotor, sementara kamera perlahan menyorot wajah Jin yang kini bukan lagi Jin, melainkan adalah arwah Busaba yang telah menemukan tubuh baru untuk bersemayam. Tamat! Gimana teman-teman tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kurangnya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.